mungkin tidak berpuasa karena uzur. Jadi uzur itu adalah halangan, jadi sehingga mereka itu diberikan keringanan dalam mengerjakan ibadah. Maka hukumnya itu adalah wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa tuh Kak? Jadi fidyah itu adalah makanan pokok dengan kadar tertentu yang diberikan kepada orang fakir miskin, sehingga itu akan menjadi pengganti puasa, mengganti ibadah kita. Itu juga termasuk dalam mengganti ibadah puasa kita. Gimana sih caranya supaya kita bisa membayar fidyah ini? Karena banyak banget tahu orang-orang di sekitar kita yang ketika tidak mengerjakan puasa lalu membayar fidyah, mereka itu malah menyuruh orang tuanya untuk mengerjakan fidyah, malah menyuruh kakaknya atau mbaknya ya. Jadi teman-teman harus dengar ini nih supaya bisa mandiri dalam mengerjakan fidyah. Jadi untuk yang pertama, teman-teman, kita harus tahu dulu kapan waktu yang tepat untuk membayar fidyah. Jadi waktu yang tepat untuk membayar fidyah itu ada dua, yaitu setelah bulan Ramadan dan juga selama bulan Ramadan. Nah, untuk yang selama bulan Ramadan ini maksudnya gimana? Nah, untuk yang selama bulan Ramadan ini, kita itu misal si A nggak berpuasa karena suatu uzur, maka di hari itu juga dia bisa langsung mengerjakan fidyahnya. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah barang yang digunakan untuk mengerjakan fidyah. Jadi barang yang digunakan untuk mengerjakan fidyah ada dua, yaitu beras dan gandum. Berapa sih ukurannya? Nah, ukurannya adalah 1 mud atau 675 gram atau 0,75 kilogram. Bayang nggak kira-kira 1 mud itu kayak gimana? Enggak ya? Oke, dilansir dari kantor Basnas, seperti ini caranya. Jadi 1 mud itu seperti kedua tangan yang ditengadahkan ketika memanjatkan doa, seperti ini. Itu nggak lebih daripada sepiring nasi. Jadi harusnya teman-teman dan bapak ibu guru sekalian nggak keberatan dong kalau nggak berpuasa terus mengerjakan fidyah, nggak kan? Oke, itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga adalah niat. Niat itu untuk mengerjakan fidyah itu sebenarnya nggak cuma satu, teman-teman. Jadi niatnya itu tergantung uzurnya teman-teman itu karena apa, halangannya teman-teman itu karena apa sehingga tidak mengerjakan ibadah puasa. Seperti contohnya, kalau teman-teman terlambat mengkodok bulan puasa, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyatal antasiri sebentar lupa. Antasiri qodoi saumi ramadana fardhol lillahi ta'ala. Niatku ingin mengeluarkan fidyah karena terlambat mengkodok bulan puasa fardu karena Allah Ta'ala. Oke, baik, itu untuk yang ketiga. Sekarang untuk yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir ini adalah gimana cara membayarnya. Kita bayarnya harus ke siapa kalau kita tuh lagi bingung ya. Oke, jadi untuk yang keempat ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pergi ke masjid untuk diberikan kepada kepanitiaan. Jadi setiap masjid itu pasti ketika menjelang bulan Ramadan, menjelang Lebaran akan membentuk kepanitiaan untuk mengurusi zakat dan juga termasuk fidyah. Itu kalau teman-teman merasa ribet, kita bisa juga pakai cara yang kedua, yaitu teman-teman juga bisa langsung memberikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, supaya kita itu juga bisa langsung aja memberikan. Karena kalau kita kasih ke panitia, ujung-ujungnya juga pasti bakal diberikan ke orang yang membutuhkan. Jadi untuk cara yang kedua ini, kita bisa saja langsung beri ke orang yang membutuhkan. Tapi jangan lupa juga disertakan niat. Oke, itu untuk fidyah. Kira-kira setelah saya panjang lebar menjelaskan, teman-teman udah pada bisa mengerti belum? Insya Allah, alhamdulillah kalau teman-teman dan bapak ibu guru sekalian sudah mengerti. Jikalau sudah mengerti, maka sampai di sini saja ceramah yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam berkata, mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang belajar daripada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.